Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alimi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Selerok 5 Kota Tegal. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata ini menghadirkan lebih dari 10 orang guru sebagai bentuk implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan sejawat dan rekan guru dari sekolah yang berdekatan dengan sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang berbahagia, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Selerok 5, rekan-rekan guru sejawat yang saya hormati pula, marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas berkat limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar kegiatan di pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari beliau, Kepala Sekolah SD Negeri Selerok 5, Bapak Mustafa SPD. Bapaknya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Selerok 5, pertama-tama mari Bapak Ibu sekalian kita panjatkan syukur kita. Alhamdulillah hari ini kita sehat, dan sehat kita hari ini kita sempat. Dua hal merupakan satu karunia Allah yang diberikan kepada setiap manusia, dan tidak setiap manusia bisa merasakan. Jadi ketika kita hari ini sehat dan hari ini kita sempat, maka itulah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan satu kegiatan positif, satu kegiatan lebih maju daripada hari kemarin. Dan ke depan kita akan menjadi tonggak-tonggak pejuang pendidikan yang akan lebih handal. Jadi harapan kita seperti itu. Salawat salam mari Bapak Ibu sekalian kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan tuntunan kita, uswah kita, contoh kita bagaimana dalam teori pembelajaran. Rasul pun pernah mengajarkan bagaimana dengan gaya senyum, dengan bagaimana gaya simpatik kepada peserta didik kita, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada perjuangan pendidikan dengan harapan kita meniru ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan selamat datang, selamat bergerak maju untuk kepentingan pendidikan kita. Kita punya produktivitas yang tinggi, ya.
Ini yang pertama, sekali lagi kebijakan inilah mari kita ikuti dan mudah-mudahan episode demi episode yang dicanangkan oleh kementerian kita, Kementerian Pendidikan, satu demi satu kita laksanakan. Semakin lebih baik dengan hasil pendidikan yang lebih baik. Sekalipun kalau kita jujur saja hasil pendidikan kita, bocah sekolah hasil lulusan semakin kesini semakin baik atau semakin tidak dibandingkan dengan tingkat lulusan tempo dulu lah ya, antara lulusan tempo dulu. Saya sendiri punya pengalaman ya. Saya kelas 2 naik kelas 3 perkalian hebat tempo lah ya, karena memang kurikulumnya, kebijakannya saat ini seperti itu dan dipandang itu jitu kan. Artinya bahwa ketika anak kelas 2 naik kelas 3 perkalian itu di luar kepala. Tapi sekarang kebijakan kita nggak bisa berpihak ke situ. Alasannya kita lebih mengedepankan proses, nggak boleh hafal. Dulu hafal, tapi ya prosesnya mengikuti sebetulnya. Tapi sekarang kita lebih mengedepankan proses. Yang akhirnya sekarang ini pendidikan di SD sampai dengan kelas 6 itu proses, Bang. Ngitung perkalian makanya penjumlahan berulang itu bubar. Ya, panjenengan kita lihat sih perkalian 7 kali 8 ada 7 kali ditambah. Agar pas jumlahnya benar. Kalaupun jumlahnya tidak benar, ini jadi masalah. Itulah ya satu titik kelemahan ketika anak tidak berawal dengan sistem hafal. Kalau dulu sistem hafal, Pak, ya sehingga dulu juga sebagai satu support pada anak-anak ketika mau pulang dengan teknik pencongan, itu memang anak senang sekali. Begitu 97 ngacung sampai 3 langsung keluar dan seterusnya. Ini jadi catatan kita, mudah-mudahan tren kebijakan ke sini menjadi satu pikiran positif, adalah tren kebijakan yang terbaik. Jangan menjadi satu tren adalah pemangku kepentingan. Saya menjadi masalah adalah ketika menjadi trennya pemangku kepentingan. Ketika pemangku kepentingan keinginannya ke arah itu, kita muncul kebijakan yang seperti ini. Ya, sekali lagi kita berdoa saja. Kalaupun kita pergerakannya dari calon guru bergerak, kegiatannya begitu tinggi, begitu besar, itu artinya sangat ya. Kalau kita lihat bagus, produktivitasnya semakin baik. Tapi harapan kita juga pemerintah mau tahu diri. Mari kita perbaiki kebijakan kesejahteraan. Kemudian yang kedua kalinya, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak semakin maju saja. Mudah-mudahan imbasnya Bapak Ibu sekalian semakin baik, hasil pendidikan kita semakin baik, siswa-siswa kita, pelajar kita, peserta didik kita semakin baik. Ya, artinya ilmu pengetahuannya hebat, ilmu prakteknya hebat. Ya, sehingga kalau saat ini kan saya melihat sekilas bahwa di kebijakan kurikulum merdeka ramai praktek, Pak. Ada panen mardude, ada panen raya dan seterusnya. Tapi saya sendiri belum melihat jauh. Sebetulnya kemampuan intelektualnya seperti apa gitu. Saya sendiri masih belum bisa melihat apakah nanti hasil pendidikan semakin baik, tapi hanya mereka mampu untuk melakukan satu tindakan nyata berupa panen raya, merupakan marketing dan seterusnya. Mudah-mudahan harapan ke depan kita semakin baik, mencetak karakter bangsa yang baik, mencetak para anak didik kita untuk bisa menjadi tokoh-tokoh yang ada di garda depan untuk memimpin negara kita menjadi negara yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pesan kami, mari kita bergerak sesuai dengan kebijakan, mari kita bergerak semakin maju. Apapun kondisinya mari kita laksanakan, tanpa harus berpikir bagaimana kesejahteraan kita setelah kita selesai. Jadi sekali lagi saya berpesan, calon bergerak, calon guru penggerak, artinya CGB, jangan berpikir gaji saya nanti setelah lulus seperti apa. Jadi kita nggak tahu. Itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi mari kita bergerak maju. Mudah-mudahan hasil pendidikan semakin baik. Itu aja ya Bapak sekalian. Nanti barangkali ada hal-hal yang kita bisa masukkan. Sifatnya adalah saling mengisi terhadap yang disampaikan diseminasi oleh calon guru penggerak kita. Mari kita dukung secara positif hal-hal yang baik bagi kepentingan pendidikan kita di lembaga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sylorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT
atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Yaitu acara ini dilaksanakan untuk persyaratan unggah di LMS pada program calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tegal. Perkenalkan, saya sendiri nama Muhammad Alimi SPD, posisi mengajar di kelas 4 SD Negeri Selerok 5 Kota Tegal. Baik, kita akan mulai untuk pertemuan pada pagi hari ini. Namun sebelum acara ini dimulai, marilah kita buat kesepakatan kelas dulu. Sebab di implementasi kurikulum merdeka atau IKM, sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu ada kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas adalah kesepakatan bersama-sama yang diciptakan oleh anak didik kita. Artinya gini, ketika kesepakatan itu dibuat kemudian dilanggar oleh peserta didik, berarti anak-anak ini, peserta didik ini yang melanggar, berarti melanggar keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Ya. Nah, di sini untuk pembelajaran di calon guru penggerak ada kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, diseminasi dilaksanakan dengan santai. Setuju nopo boten? Barangkali ada yang nggak mau yang ini aja yang tegang, ya boleh ya. Kemudian yang kedua, jika bertanya silakan untuk mengangkat tangan. Setuju? Kalau mau bertanya silakan mengangkat tangan. Tapi kalau mau bertanya setelah presentasi ini selesai nanti monggo ditanyakan. Saya sudah menyiapkan program khusus ya untuk menjawab pertanyaan. Nanti akan saya perkenalkan, dan ilmu ini saya dapat dari teman saya, yaitu sama seperti calon guru penggerak, yaitu Mas Alam ya, dari SD ke Jambon 7. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat saya. Dan yang namanya ilmu itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu. Kemudian yang ketiga, kesepakatan kelas kita adalah menjaga ruangan agar tetap bersih. Setuju bukan? Nah, kelas ini yang saya pakai adalah kelas 6. Saya sudah minta izin kepada penghuni kelas 6, kepada wali kelas 6, yaitu Ibu Sakti Sugiyarti SPD. Ya, saya sudah meminta izin, dan kelasnya dipakai untuk penyelenggaraan diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu budaya positif. Kemudian kesepakatan yang keempat, saling menghormati pendapat sesama rekan guru. Sepakat betul ya? Sepakat ya? Kemudian yang kelima, menjaga ketenangan. Nah, di diseminasi ini kita laksanakan dengan suasana senang, ya, senang. Kemudian yang terakhir adalah selesai tepat waktu. Saya mempunyai atau memiliki jam tayang kayak di YouTube ya, itu sekitar minimal di LMS itu ditetapkan 60 menit, ya, maksimalnya 120 menit. Lebih dari itu juga boleh, ya. Jadi untuk mengawali ini saya memiliki materi ada 7, ya, materi budaya positif yang saya perkenalkan kepada panjenengan semuanya ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian 4, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, ya.
Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bukan segitiga yang ada di laut itu sana ya. Namanya apa ya? Bermuda ya, segitiga bermuda bukan. Tapi di sini segitiga restitusi adalah segitiga yang nantinya untuk mengambil langkah, tindakan, solusi untuk menghadapi suatu permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Baik, kita sebelum mulai kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Oke, siap? Siap. Anak soleh dan soleha. Siap, gitu ya. Guru soleh dan soleha. Siap. Karena kita semuanya guru adalah kita kita jalani dengan senang ya. Ice breaking ini adalah ice breaking yang saya amati dan saya tiru dan saya modifikasi. Ya, ATM istilahnya ATM. Kata Mas Alam itu ATM adalah amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ini yang saya terapkan kepada peserta didik. Ini contohnya. Nanti kita laksanakan bersama-sama. Siap ya? Oke, kalau siap, silakan tinggalkan laptop Bapak Ibu. Tinggalkan laptop Bapak Ibu sementara, kemudian masukkan kursi ke dalam meja. Kursinya dimasukkan ke meja. Kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Yang di sebelah sana menghadapnya ke timur, silakan. Yang di sebelah timur menghadapnya ke utara. Yang di sebelah utara menghadapnya ke barat. Ya, gitu ya. Siap ya? Untuk kalimatnya ada di depan. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Jadi maju kita maju, gitu ya. Dengan gerakan. Maju ke depan, sambil tersenyum. Sambil apa? Ekspresinya senyum, senang. Kemudian mundur ke belakang, sambil ketawa. Digulung, tangan sambil gulung. Sambil tepuk tangan. Di kanan boleh, kiri juga boleh. Bebas. Kemudian melompat, teriak hore, bisa ya? Oke, kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil ketawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk seremonial aja ya. Tadi bisa diterapkan di peserta didik kita biar anak-anak merasa terhibur, merasa senang. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang diikuti mereka tidak jenuh, gitu ya. Dan masih banyak ice breaking yang lainnya sebetulnya. Monggo panjenengan bisa searching di YouTube, sekarang banyak di media sosial ya. Kita awali yaitu pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini perubahan paradigma Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory meluncurkan beberapa mikrosesi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kesalahan-kesalahan mereka, misalnya apa ya kalau bahasa Indonesia, introspeksi diri. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai kontrol, ya, orang dewasa maksudnya gurunya. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Lanjut, Stephen juga mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, kalau kita ingin merubah orang lain, rubahlah diri kita sendiri. Ya, berkaca pada diri kita sendiri. Sebab apa? Kita adalah seorang guru. Istilahnya guru digugu dan ditiru. Kalau gurunya kencing berdiri, murid luwi-luwi, kencingnya sambil dayu, kencing berlari. Jadi guru memberikan suri teladan yang baik pada siswa didiknya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Di sini kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah contoh-contoh kalimat adalah kesannya. Stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjut aja. Makna disiplin. Kita sering mendengar disiplin. Disiplin itu apa sih? Itu apa sih disiplin? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Kiai Haji Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini Kiai Haji Dewantoro dalam pemikiran konsepsi teladanan sikap merdeka di buku cetakan kelima tahun 2013 halaman ke-470. Adapun definisi kata merdeka menurut Kiai Haji Dewantoro adalah merdeka itu jaruannya nora mung lepasi panggreh nging uga kuat kuwasa amar diri biyaga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya ini sudah pernah disampaikan pada ruang kolaborasi, ya, ruang kolaborasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak di dalam programnya, yaitu program online melalui LMS dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang saya pelajari, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya. Sebagaimana kita awal melakukan kesepakatan kelas, ya. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, jadi tidak membeda-bedakan.
satu sama lain. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita yang berperilaku. Yang intinya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik atau anak, itu khususnya anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, itu muatannya adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini motivasi perilaku manusia itu apa sih? Diagnosis dalam bukunya, yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif itu apa? Di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kita lanjut. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah tabel identitas gagal, identitas sukses, hukuman, konsekuensi, disiplin. Ya, disiplin itu ada konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena dihukum siang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Itu dengan adanya hukuman. Kemudian identitas sukses. Di sini ada konsekuensi, kemudian restitusi. Restitusi adalah tindakan atau tindakan yang paling baik untuk menghadapi sebuah permasalahan. Konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi kepada peserta didik. Karena apa? Karena mungkin telah melanggar, konsekuensinya apa? Yang telah disepakati dalam keyakinan kelas tadi. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak untuk jangka waktu pendek karena konsekuensi tersebut. Misalkan anak itu di kesepakatan kelas kalau tidak mengerjakan PR di luar, misalkan ya, kan sudah disepakati bersama. Ternyata ada anak yang melanggar konsekuensi keyakinan kelas itu, jadi yang konsekuensinya harus di luar. Anak tidak nyaman. Kemudian korban bisa diabaikan tadi ya, karena konsekuensi itu. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tadi sudah
Kemudian ini restitusinya merupakan pilihan, ya, tindakan atau sikap seorang guru kepada anak yang baik. Kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini adalah salah satu tindakan atau kepada guru kepada siswa sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita lanjut. Di sini ada kalimat negatif, netral, positif, kemudian 10 respon, teori kontrol. Yang pertama kalimat negatif. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu merupakan kalimat negatif. Seorang guru yang melakukan seperti ini akan menjadi murid tidak nyaman atau mode paksaan, mendorong menyalahkan diri sendiri, ya, konsep diri buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, bodoni, istilah bahasa Gele bodoni, ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan, istilahnya balas dendam, ya. Itu yang akan terjadi kepada siswa kita kalau seorang guru mengintimidasi kepada peserta didiknya. Kalimat yang netral, lakukan apa yang saya katakan, itu netral. Jadi seorang guru memberikan hukuman itu lakukan apa yang saya katakan. Misalkan silakan kamu ngepel lantai, berarti kan melakukan sesuatu yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian stimulus respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan dan sebagainya. Kemudian kalimat positifnya, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Menanyakan pada murid. Misalkan anak itu bertindak arogan, karena apakah ini yang kamu mau? Itu kalimat positif dan mempunyai alasan-alasan tertentu. Nanti di akhir di pembelajaran restitusi akan saya tampilkan bagaimana cara menghadapi anak menggunakan segitiga restitusi. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan, biasanya dengan memberikan hadiah. Itu sebetulnya hukuman, tapi kita tidak terasa memberikan hadiah. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilakunya bertanggung jawab, ya, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata al-fiqh. Ini merupakan sebuah hukuman penghargaan. Jadi memberikan hadiah kepada peserta didik termasuk hukuman. Kamu belajar ini kalau nilainya 100, tak kasih uang. Ya, itu termasuk hukuman. Hukuman ribut. Iya, ribut hasilnya. Kalau sekarang bahasanya kerennya itu ribut. Sebetulnya tidak boleh. Nah, artikon dalam ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menghancurkan siswa secara tidak langsung. Sebab apa? Nanti imajinasi anak nanti keterusan, aku pancina terus ben oleh hadiah. Aku pan melakukan sesuatu yang baik biar dapat hadiah. Pas kebetulan pak gurunya ada uangnya. Yang misalkan ada kasih hadiah 5.000 terusan. Ya pas lagi ada rezeki. Pas tidak ada anak lagi. Pak ya repot. Kita lanjut. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang terbaik, cara-cara atau menghadapi masalah pada siswa kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati, kita lanjutkan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dari diri sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kemudian lanjut, tinggal berapa lagi? Sampai 7 ya? Sampai 7. Jadi tinggal 4. Pembelajaran 2.3, keyakinan kelas. Nah, ini yang diciptakan. Konsep keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang diciptakan bersama-sama. Di sini keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ada tersirat dan tersurat. Tersurat berarti yang tertulis, tersirat berarti yang disampaikan. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak membeda-bedakan untuk siswa kita yang misalkan yang dari Papua, dari semuanya sama. Nah, karena kita adalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia. Lanjut, contoh kalimat keyakinan. Di sini ada keyakinan yang kalimat negatif dan positif. Contoh yang kalimat negatifnya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Jangan, itu kalimat negatif. Nah, positifnya memberikan sebuah arahan, berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contoh kalimat yang positif, dan ini yang diharapkan oleh seorang guru, menciptakan sebuah kalimat positif kepada siswanya, yang artinya untuk sebagai teman manajerial dan seterusnya. Di sini ada segi tabel Y. Tabel Y itu bergantung tampak seperti di depan. Ya, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Itu yang didengarkan oleh siswa. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain yang hanya dengan izinnya. Itu yang terlihat oleh mata kita. Mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Yang perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian dan sebagainya, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Kita lanjut. Berikutnya adalah pendalaman keyakinan kelas. Pada pekan pendalaman keyakinan kelas ini, maka murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid, apa bukan tugas murid. Di sini ada tabel lagi, yaitu tabel plus ya, tabel plus, karena ada 4 kolom. Di sini tugas guru mengajar. Ya, tugas murid belajar. Tugas yang bukan tugas guru menyakiti atau disakiti. Tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kemudian tugas guru
mendidik, tugas murid mencoba. Tugas guru, tugasnya bukan memaksa ya, kamu, maksudnya murid, untuk belajar. Kemudian tugas yang bukan tugas guru itu mengeluh. Biasanya guru kan mengeluh, turun gajian, pengutuk pokoknya bocah itu turun gajian, ngeluh. Atau muridnya bocah kayak gini menang kamu, ya tukangnya ya. Itu tugas yang bukan tugasnya guru, itu sebaiknya kita hindari. Itu yang disebut dengan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian lanjut pada pembelajaran 2.4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini jelas, sebagai manusia untuk mempertahankan hidupnya kan harus beradaptasi ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Akan saya jelaskan satu persatu. Dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih itu kebutuhan bertahan hidup? Di sini jelaskan bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lanjut, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan berterima kasih, terima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian berikutnya yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini cocok diterapkan di siswa kita ya, karena sesuai dengan kodrat alam. Anak-anak jangan dipaksakan, berilah ruang terbuka, berilah kemerdekaan pada anak didik kita. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, termotivasi oleh ulah-ulah guru ya. Misalkan guru memberikan speaking, ya kan senang anak-anak. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini untuk meningkatkan hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita. Kita sebagai seorang guru harus sering memberikan motivasi atau speaking pada siswa kita. Ya, lanjut. Pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang kelima ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Apa sih itu 5 posisi kontrol ini? Dijelaskan. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang kelima teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang pertama saya jelaskan. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian sebagai manajer, guru sebagai manajer. Nah ini yang cocok untuk kita terapkan. Sebab pada posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kesepakatan bersama. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian yang terakhir ini ya, pembelajaran 2.6 restitusi segitiga. Nanti silakan yang mau bertanya, nanti siap-siap untuk melapor. Nanti di sini di restitusi segitiga akan saya tampilkan video bagaimana cara mengatasi anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Yang kedua adalah sisi 2, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Kemudian yang ketiga adalah segitiga menanyakan keyakinan atau seek the belief. Di sini ada gambarnya nih. Yang pertama segitiga ini. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Ini yang pertama yang ditanyakan. Menstabilkan dulu, baru validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada kalimat-kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kalau menstabilkan identitas seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan yang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin ada yang lain yang pernah melakukan. Ini yang dikatakan pada siswa kita. Berarti kita harus hafal kalimat-kalimat ini untuk menghadapi permasalahan pada peserta kita. Kemudian validasi tindakan yang salah ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, keyakinan kelasnya ini. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Ya kan sudah disepakati bersama nih. Ya. Jadi ini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini adalah segitiga restitusi untuk mengambil tindakan atau solusi kepada peserta kita. Kita lanjut. Menstabilkan identitas atau stabil the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Yang kedua adalah sisi 2, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga adalah segitiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang lebih tepatnya ini. Seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini ada sebuah video. Terima kasih Ustaz. Tadi waktu mendengar laporan dari teman kamu, katanya kamu harus berbuat kalian sama Dewi. Dia melalui institusi
Apa kesal? Oh gitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Denis? Saya marah-marah, Pak. Saya menghina Denis dan tanpa sadar saya menghina Denisnya, Pak. Oh gitu. Maksud kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, Pak. Saya baru sadar saya kan sudah menyampaikan Pak. Tapi Denis hanya mencontek, tidak mau bela diri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak benar cara kamu dicontek tentu saja oleh Denis. Pak Guru sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mengundang meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Ini menanyakan biar kelas. Iya betul itu. Kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak benar. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia untuk bersabar dan menahan amarah saya. Kalau saat ada teman mencontek, saya akan melaporkan Pak Guru. Iya, tepat sekali tindakan kamu Bapak. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan siswa? Saya senang sekali diajak diskusi dari Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dan mengenal perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Ini tadi kasus satu seorang peserta didik Aura marah sampai mengebrak mejanya. Kenapa? Karena hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Kemudian dipanggil gurunya untuk diambil solusi tindakannya lebih tepat. Guru mengambil solusinya dengan cara segitiga restitusi. Lanjut pada kasus yang kedua. Ayo, tapi Pak Guru mendengar laporan Ini besar sekali saya kira. katanya kamu sering datang terlambat ya. Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik, ayo. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Ayo, kita cari solusi yang sama ya. Iya, Pak. Ayo, sering terlambat datang pasti punya alasannya. Kenapa sih? Ayo sering datang terlambat. Validasi tindakan yang salah. Karena saya sering begadang, Pak. Di main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Ayo, sering terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Karena saya dalam waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Dan seperti kita bisa menghargai orang-orang sekitar pekerjaan kita lebih betul dan kita bisa melatih rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya berusaha untuk selalu datang melarang saya mohon maaf ya, Pak. Ya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan bekerja cepat dan tidak berjam lagi agar tidak terlambat di sekolah. Baik, Ainun. Kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi
Sekarang silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan siswanya. Nama saya Alenia Ibrahim. Nanti saya di kelas 4. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali membaca diskusi Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan belajar lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Demikian tadi untuk solusi atau kasus yang kedua. Ada seorang strategi namanya Ainun. Dia sering datang lambat. Kemudian Pak gurunya mendapatkan informasi dari guru agamanya bahwa Ainun ini sering datang lambat. Kemudian seorang guru yang baik itu menanyakan, menstabilkan tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang dia lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentasi yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semoga ini menjadikan sebuah manfaat untuk kita semua untuk bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebelum ditutup ya, kita adakan sesi tanya jawab. Saya buka 2 termin ya. Termin yang pertama dipersilakan untuk 2 penanya, termin yang kedua adalah 2 penanya. Maka saya di sini akan menyampaikan, akan memperkenalkan sebuah program yang awal saya sampaikan. Ini program yang sangat baik untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ketika kita menghadapi seorang murid yang seperti itu, kita harus mempunyai solusi yang baik. Saya juga sebagai guru mendapatkan solusi yang baik untuk menjawab pertanyaan panjenengan semuanya. Silakan yang mau bertanya. Monggo, iya silakan. Dan ya. Perkenalkan dari SD mana? Monggo. Dari SD mana? Terus namanya siapa? Ngajar kelas berapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Triani. Saya mengajar kelas 5 di SDN Serok 5 Kota Tegal. Saya akan menanyakan yang tadi sudah Pak Ali paparkan. Itu tadi ada seorang anak yang bertengkar ya Pak. Di situ kan posisinya anak tersebut bertengkar dengan temannya. Sedangkan tadi yang ditayangkan di video hanya satu yang ditanya, jadi satu sumber masalah. Padahal terjadinya 2 siswa. Nah, apakah ketika terjadi di dunia nyata, itu betul-betul ditanya satu saja atau kedua belah pihak? Dan kemudian ketika ditanya apakah bersamaan dalam satu ruangan dan satu waktu, atau misalkan satu anak ditanya dulu, kemudian berikutnya ditanya lagi, begitu Pak. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu untuk pertanyaan. Biar fokus. Baik, ketika adalah sebuah permasalahan, ada permasalahan yang terjadi pada misalnya di kita, mungkin berkelahi ya, berkelahi. Sebagaimana tadi ditampilkan di video, Ainun Haura marah karena hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya namanya Denis. Tidak terima sampai mengebrak mejanya. Nah, biasanya ini kalau terjadi pada anak laki-laki itu gelut, ya gelut toh biasa. Bagaimana cara menangani anak-anak yang seperti ini? Kita selesaikan step by step. Sebagaimana kita makan, kalau kita makan satu piring, paling tidak itu satu sendok dulu. Satu suap, nggak mungkin satu piring digelorong, nggak mungkin. Jadi untuk menghadapi permasalahan seperti ini, step by step, satu anak dulu. Satu anak diambil, ditarik benang merahnya seperti apa sih? Kemudian kita simpulkan. Kemudian berikutnya yang tadi satunya lawannya yang salah diambil, simpulkan. Ternyata antara 2 anak ini kesimpulannya seperti ini nih. Nah, jadi
setelah diambil kesimpulan itu, baru kedua anak itu dipertemukan. Setelah dipertemukan, sebagai seorang guru yang baik yang mendidik kepada siswanya dengan akhlak-akhlakul karimah, itu mendamaikan keduanya. Ya, jadi mendamaikan keduanya. Kemudian setelah itu, kalau misalkan terjadi nih tidak bisa damai, baru kita memanggil kepala sekolah. Karena dalam hal ini kita punya atasan, bagaimana untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Kemudian setelah itu masih terus berlangsung, baru kita memanggil orang tua, dipertemukan dengan kepala sekolah, dengan kita dulu nih ngobrol seperti itu, step by step. Nah, baru setelah dipertemukan pasti akan damai, insya Allah akan damai. Begitu, Ibu guru nih ya. Bagaimana jawaban dari saya? Oke, siap, terima kasih. Berikutnya pertanyaan yang kedua, silakan, monggo. Iya, monggo. Izin bertanya kepada Pak Ali. Nama saya Intan Hairunisa, saya dari SD Selarong 5, saya mengajar kelas 2. Tadi kan di video itu kan Pak Ali menanyakan tentang tanggapan siswa terhadap pemecahan masalah yang tadi ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kepada pihak guru sendiri. Apa dampak yang Pak Ali rasakan setelah melakukan restitusi kepada anak-anak yang memang harus dilakukan restitusi? Dampaknya untuk Pak Guru untuk gurunya. Baik. Okay. Pertanyaan sangat bagus ini. Tepuk tangan buat Ibu Intan Hairunisa. Ini satu sekolah dengan saya ya sebagai calon guru penggerak ya. Kebetulan di sini di SD Shop 5 ada 2. Nah, di sini bagaimana dampak ya apa yang dirasakan sebagai seorang guru setelah mengambil tindakan dengan cara restitusi. Sebelum kita mengambil tindakan secara restitusi, kita kan harus belajar dulu apa sih restitusi itu, ya dipelajari. Oh ternyata ini tindakan-tindakan ini, dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk apa? Untuk penerapan keyakinan kita dan keyakinan pada peserta didik, untuk memperbaiki, untuk introspeksi diri kita, ya karakter kita yang awalnya kita arogan nih dalam mengambil tindakan pada siswanya. Kok nasi kayak gue? Nah itu jangan seperti itu, diperhalus lagi. Maunya kamu apa sih, coba diutarakan dengan bahasa yang santun. Itu otomatis akan mendidik diri kita sendiri. Istilahnya bahasa Tegal itu introspeksi diri. Bagaimana cara kita mengatur siswanya yang baik, ya kita harus memperbaiki diri kita dulu, menata hati kita, sebenarnya gitu ya. Ya, karena apa? Sebab manusia yang berguna itu manusia yang mempelajari segala sesuatu yang baik dan bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada orang lain. Ya, seperti itu. Bagaimana, Ibu Intan? Oke, siap. Baik, saya teruskan untuk termin yang kedua, dibuka 2 pertanyaan. Monggo, silakan perkenalkan dari SD mana? Ya, siap. Cek. Terima kasih Pak Ali. Perkenalkan dulu, nama saya Bapak Anam Alamsyah dari SD Negeri Kejambon 7. Kebetulan saya mengampu guru PJOK di tempat saya. Pertanyaan saya singkat saja Pak, langkah konkret apa yang diambil untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah Bapak? Baik, Pak Alam, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini Mas Alam, Pak Alam dari SD Kejambon 7. Langkah apa sih yang diambil untuk langkah konkret apa yang dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Mas Alam. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah,
Itu yang pertama, membangun komunitas yang inklusif. Fokus pada pengembangan hubungan yang kuat dan yang saling menghormati antar siswa, guru, staf, dan orang tua. Kemudian mendorong toleransi, kerjasama, dan saling mendukung dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, mendukung komunitas terbuka. Artinya apa? Memfasilitasi saluran komunikasi yang efektif antara semua anggota sekolah. Kemudian yang ketiga, menerapkan aturan atau kebijakan yang adil, ya, memiliki aturan dan kebijakan yang jelas, konsisten, dan adil bagi semua siswa. Yang keempat, mendorong penghargaan dan pengakuan, yaitu menghargai prestasi siswa dan kontribusi positif mereka. Kemudian yang berikutnya, melibatkan siswa dalam pembuatan sebuah keputusan. Jadi ketika membuat keputusan jangan sepihak, tapi melibatkan semua. Sebagaimana tadi kesepakatan kelas nih, kan dibuat bersama-sama, keyakinan kelas itu, ya. Kemudian mengembangkan program pembinaan dan monitoring. Itu sangat penting sekali. Dengan adanya pembinaan, kayak di SMP, SMA itu kan ada guru bimbingan karir nih, BK, ya. Di SD itu guru bimbingan konseling, ya. Bimbingan konseling, konsultasi. Jadi di SD pun sebagai seorang wali kelas atau guru olahraga ataupun kepala sekolah itu memiliki program untuk bimbingan pada siswa-siswanya, membentuk karakter siswa yang baik, yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian mendorong sikap saling menghormati dan empati, ya, dengan adanya melakukan kegiatan yang merangsang empati, maka seperti proyek sosial atau diskusi tentang isu-isu penting untuk membantu siswa memahami perspektif orang lain dan menghormati perbedaan. Berikutnya, mengelola konflik dengan bijaksana, melibatkan orang tua secara aktif, ya, dengan adanya paguyuban dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, memberikan sumber daya atau dukungan perkembangan sosial emosial, ya, termasuk dukungan konseling. Itu Pak Alam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya satu termin lagi untuk penanya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya memberi pertanyaan, ya Pak. Perkenalkan, nama saya Heri Suwarso. Saya dari SD Negeri Selarok 6, Kota Tegal. Sehari-hari saya mengajar kelas 6. Yang saya mau tanyakan itu bukan terkait tentang teorinya, ya Pak, tetapi tadi jenengan kan sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, misalnya saya itu ada sebuah kasus, Pak. Kasusnya itu kasus pembulian misalnya, ya, bully yang sudah sering kita dengar, ya Pak, membuli. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara menyelesaikan bila dikaitkan dengan tadi segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih. Matur suwun, pertanyaan sangat bagus, ya. Bagaimana cara kita menghadapi tindakan bullying yang terjadi pada siswa kita, ya, dengan cara segitiga restitusi. Dengan cara segitiga restitusi itu boleh dilakukan secara mandiri, per person, per anak, atau boleh juga 2 anak, lebih dari 1 anak, atau mungkin 1 kelas. Dengan adanya tindakan bullying ini, cocoknya untuk menurut saya itu 1 kelas atau 1 sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara pemberian
santapan rohani kepada seluruh siswanya. Baik itu diadakan program-program dalam sekolahan dengan cara program Jumat mengaji, ya, dengan adanya Jumat mengaji, kemudian adanya santapan rohani kepada semua peserta didik, kemudian menjelaskan tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain, kepada peserta didik, supaya harapan kita peserta didik ini akan menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah. Ya, jadi insya Allah dengan adanya program Jumat mengaji, dan ini bukan hanya Jumat mengaji saja, program-program mungkin di awal pembelajaran atau sebelum KBM boleh melakukan pengisian rohani, paling tidak kultum, ya kita sebutlah, katakanlah kultum atau sajian kajian yang bisa merubah akhlak, ya, menjadi budi pekerti yang baik kepada peserta kita, agar tindakan-tindakan semacam bullying dan sebagainya itu secara minimalisir akan terhindar. Ya, begitu Pak Haris. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2 termin ini sesuai dengan keyakinan kelas kita, saya mengadakan presentasi kurang lebihnya 60 menit, dan ini tepat jam 9:30. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.